Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwafillah rahimakumullah, kenapa kami mengawali kajian ABJI ini dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Karena dunia mu'alaf kita baru berduka, ya. Atas apa? Atas insiden ada seorang tokoh mu'alaf yang kemudian murtad kembali menjadi Kristen dan masuk Islam lagi, ya. Nah, ini menarik untuk kita cermati bersama, dan ini menjadi keprihatinan kami, ya, dan para mu'alaf di seluruh Indonesia. Dan semoga ini tidak terjadi kembali, ya. Karena apa? Karena ketika sudah memutuskan untuk masuk Islam, ketika akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, salah satu syaratnya adalah tidak akan kembali lagi kepada agama yang semula. Kalau akan kembali lagi, mendingan gak usah jadi Islam. Ya, ketika sudah berkomitmen akan berpindah agama, ya, karena Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Sehingga kalau ada orang kemudian masuk Islam, ya, akhirnya kembali lagi, ya sayang, ya, lebih baik nggak usah jadi Islam, kan, gitu ya. Kenapa harus jadi Islam kalau akan kembali lagi murtad, gitu ya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, tentu saja bagi orang Kristen pun, ya, saya pikir ini juga sesuatu hal yang merugikan, ya. Jadi mungkin mereka tak rugi pertama ketika dia masih menjadi Kristen, kemudian jadi mu'alaf. Ini otomatis kan gereja dirugikan, ya kan. Ini kerugian pertama nih. Wah, ya udah jadi pendeta, udah jadi guru agama Kristen, ya udah jadi tokoh di gereja, kemudian masuk Islam, maka gereja akan sangat rugi, ya. Kenapa? Ya itu tadi, ya. Kok bisa ada pendeta masuk Islam, kan, ya? Kemudian setelah jadi Islam 11 tahun, ya, kok murtad lagi, gitu ya. Otomatis di sini umat Islam dirugikan, dunia mu'alaf tercoreng, gitu ya. Makanya dunia mu'alaf kita saya sebut tadi berduka. Maka kami mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ini adalah musibah iman terbesar, ya. Nah, ketika dia murtad lagi jadi Kristen, otomatis Islam dirugikan, ya. Kenapa tadi? Mendingan nggak usah jadi Islam. Kalau niatnya balik lagi jadi Kristen dong, ya. Nah, apakah gereja diuntungkan? Ya, menurut saya nggak juga lah. Ya, kenapa? Nanti kita akan bahas, ada ayatnya di dalam Alkitab yang membahas masalah ini. Ada juga ayat di Al-Quran. Jadi nanti kita dari 2 sisi, ya. Di sinilah fungsinya perbandingan agama. Tapi kemudian dia balik lagi jadi Islam, ya. Kristen, mu'alaf. Jadi mu'alaf, murtad. Udah murtad jadi Kristen, mu'alaf lagi. Nah, gimana ini kayak gini, gitu ya. Ini kan sudah namanya menistakan agama, ya, mempermainkan agama, gitu ya. Nah, ketika dia jadi Islam lagi, otomatis gereja rugi 2 kali, gitu ya. Jadi yang paling dirugikan sebenarnya mestinya orang Kristen, ya, bukan bangga, gitu ya. Nah, ini. Kemudian mari coba kita simak dalil Alkitabnya, ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Ada nggak di dalam Alkitab dalil tentang orang seperti ini? Ya, Kristen kemudian masuk Islam, ya, jadi mu'alaf. Kita buka di dalam kitab Ibrani, ya. Kita buka Alkitab Torani kita, ya. Mau baca Ibrani, ini udah kebuka, ya. Ibrani ini kitab-kitabnya, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ya, tapi di sini modenya mode yang TSI, ya. Nah, ini, ya. Terjemah apa singkatannya TSI ini? Sebentar. Terjemahan Sederhana Indonesia, ya. Baik, kita baca, ya.
dalil tentang orang yang Kristen kemudian jadi mu'alaf gitu ya. Dikatakan begini, hati-hatilah jangan sampai ada di antara kita yang kembali kepada kehidupan yang gelap. Ingat ya, orang Kristen menyebut Islam itu adalah berasal dari kuasa kegelapan ya. Jadi kalau dibilang di antara kita kembali kepada yang gelap, berarti maksudnya itu keluar dari Kristen. Karena orang yang seperti itu tidak mungkin kita bimbing kembali untuk bertobat seperti ketika dia baru mengikut Kristus. Jadi di Kristen dikatakan kalau udah murtad gitu ya, kalau bahasa kitanya, udah jadi Islam, jadi mu'alaf, nggak mungkin dibimbing lagi gitu ya. Kemudian orang seperti itu sudah pernah mengalami kebaikan hati Allah yang dia terima melalui Yesus. Dan dia juga sudah mengalami pertolongan Roh Kudus. Dia juga sudah mengalami begitu indahnya kabar baik dari Allah. Dan sudah mengalami kemampuan-kemampuan rohani yang akan kita nikmati pada zaman yang akan datang. Jadi kalau orang seperti itu meninggalkan Kristus ya, orang Kristen jadi mu'alaf ya. Kalau kita murtad gitu ya, tidak mungkin dia bertobat lagi ya. Karena ketika dia meninggalkan Kristus, di mata banyak orang dia sudah seperti menginjak-injak anak Allah. Kalau orang semacam itu berusaha bertobat lagi, maka dia sama seperti meminta kepada Yesus, Yesus tolong mati disalibkan sekali lagi bagi saya, supaya engkau menebus dosa-dosa yang saya perbuat waktu saya meninggalkan engkau. Jadi nggak mungkin ya. Maka kalau ada orang Kristen seperti saya dulunya Kristen kemudian masuk Islam, kalau menurut dalil ini nggak mungkin saya bisa balik lagi, nggak mungkin saya bisa bertobat lagi. Kenapa? Karena saya sudah disebut menginjak-injak anak Allah. Kalau saya minta balik lagi berarti sama seperti saya itu minta Yesus disalibkan untuk kedua kalinya. Nah ini menurut dalil Alkitab gitu ya. Sehingga kalau ada orang seperti tokoh mu'alaf kita gitu ya, yang sudah 11 tahun masuk Islam kemudian murtad lagi, ya menurut ayat ini ya sudah nggak diterima begitu ya artinya gitu ya. Tapi mungkin pendeta yang membaptiskannya lagi punya alasan sendiri, saya nggak tahu gitu ya. Nah baik ya, itu menurut dalil Alkitab gitu ya. Baik, sekarang menurut Al-Quran, bagaimana sih hukumnya orang yang sudah jadi mu'alaf kemudian murtad lagi kembali lagi kepada Islam? Apakah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, bicara masalah tobat, Allah itu tentu innallaha ghafurur rahim. Ya, Allah itu maha penerima tobat dan maha penyayang. Sepanjang dia taubatnya betul-betul taubatan nasuha dan tidak kembali lagi gitu ya, menyesali perbuatannya dan tidak akan kembali lagi kepada kekafirannya. Akan tetapi memang ada batasan-batasan waktunya ya, tidak sembarangan juga. Kita lihat misalnya dalam Al-Qur'an surat, kita buka ya, surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat yang ke-137 ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, di sini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufron, lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila." Yang artinya, ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, setelah itu lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Ya, nauzubillahi summa nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi yang dilakukan tokoh mu'alaf kita, oke, kalau memang dia masih secara serius dia mau bertobat kepada Allah, Allah masih mengampuninya. Tapi kita lihat terus perkembangannya. Kalau dia hanya sebatas jadi penyusup, ya, jadi zendik gitu ya, kemudian dia cuma jadi tukang fitnah, ya, di gereja dia ceramah menjelek-jelekan Islam, ya, di Islam di masjid dia ceramah menjelek-jelekan Kristen. Nah ini orang seperti ini tadi ya, seperti yang Allah katakan di sini ya, sumasdadu kufron, ya, bertambah-tambah kekafirannya. Wah, masya Allah, ya. Allah nggak akan mengampuni orang-orang seperti itu. Ya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, inilah yang perlu kita cermati bersama. Ya, kita sesama Muslim itu bersaudara. Ya, sehingga perlu diantara kita kepedulian, perhatian, ya, memperhatikan saudara kita ini, para mu'alaf ini, bagaimana kesehariannya, bagaimana perkembangannya.
Apakah keimanannya itu tumbuh baik berkembang kepada Allah atau menurun? Ketika dia menurun, berikan pendampingan, ya. Biarkan arahkan dia supaya dia dekat sama ulama, ya. Supaya ada ustadz, ya, yang mendampingi dia. Ada entah mungkin dia musrif sebagai musrifnya, dia mungkin sebagai mentornya, ya. Supaya apa? Supaya mencegah kasus-kasus murtad kembali semacam ini. Kan sungguh sangat konyol. Kalau 11 tahun sudah jadi mu'alaf, jadi ustadz bahkan, ya. Kemudian bisa ceramah kemana-mana, kuliah di IAIN sampai S2, tapi belum bisa baca Al-Quran. Maka saya sering saya mengatakan di forum-forum mu'alaf, kalau udah jadi mu'alaf setahun belum bisa baca Al-Quran itu masih wajar, ya. 2 tahun belum bisa baca Quran, saya bilang itu namanya mu'alaf bodoh. Ya, apalagi sampai 11 tahun belum bisa baca Quran. Aduh, ya Allah, ini mungkin kalau dalam kacamata saya bukan bodoh lagi gitu, ya. Ya mungkin setolol-tololnya manusia gitu, ya. Kenapa? Kemana aja waktunya? Baca Quran sekarang banyak metode-metode yang ditawarkan sama para ustadz, metode mudah baca Al-Quran. Kok nggak bisa? Faktor usia, nenek-nenek 80 tahun aja bisa hafal. Bukan cuma sekedar baca, hafal. Masya Allah. Apalagi cuma sekedar membaca. Membaca itu kan kayak saya tadi, bacaan saya juga masih pas-pasan aja. Tapi kan bisa membaca. Ya, ngerti dikit-dikit lah artinya gitu, ya. Jadi tidak harus sempurna bacaannya gitu, ya. Yang penting dia udah bisa membaca, ya, dia mau belajar, dia mau memahami artinya, bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran ayat-ayat Allah itu secara nyata. Maka kalau sudah 11 tahun nggak jadi mu'alaf, nggak bisa baca Quran, aduh, terlalu ini kebangetan itu, ya. Nah, ini koreksi buat mu'alaf-mu'alaf yang di luar sana juga gitu, ya. Nah, kemudian murtad lagi dengan alasan mimpi ketemu Yesus. Waduh, ini jelas-jelas mengarang nih, orang yang halu gitu, ya. Kenapa? Karena orang yang bisa didatangi sama jin-jin semacam itu, ya, itu hanya orang-orang yang, ya, itu suka berhalusinasi, suka melamun gitu, ya. Yang goyang imannya, tidak jelas keyakinannya. Nah, ini seperti ini. Maka berikan pendampingan kepada para mu'alaf, ya. Banyak lembaga-lembaga mu'alaf yang besar, ada Mu'alaf Center Indonesia, ada Mu'alaf Center Ayah Sofia, ada Mu'alaf Institute lah, ada, wah, luar biasa banyaknya. Ya, termasuk di LSK juga, ya. Kita selalu memberikan pendampingan kepada para mu'alaf-mu'alaf kita. Jangan sampai ada kasus murtad lagi. Lantas kemudian kalau memang orang ini mau murtad, ya, selamanya, ya sudah murtad sajalah. Allah nggak melarang kok orang mau murtad. Orang mau beriman Allah nggak paksa. Orang mau murtad Allah juga nggak larang. Jadi di Islam tidak ada pemaksaan masuk, tidak ada larangan, kalau silakanlah, gitu, ya. Daripada cuma mencoreng nama Islam gitu, ya. Nah, tapi yang rugi siapa, ya? Yang rugi yang murtad itu, ya, karena di dalam Al-Quran kita lihat, ya, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke 54 ini ada ayat yang sangat bagus, ya, untuk para murtadin ini, ya. Nah, di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laihim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu wasi'un alim. Yang artinya, ya, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya, dari Islam maksudnya, maka kelak Allah akan menggantikannya dengan satu kaum. Jadi murtad satu, ya, 1000 orang masuk jadi mu'alaf, ya. Satu orang, ya, murtad, Allah akan ganti 1000 orang yang jangan jadi mu'alaf, ya. Jadi nggak akan rugi. Silakan mau murtad-murtadlah, karena Allah akan ganti dengan, ya, 1000 mu'alaf lain yang lebih pinter, yang lebih jelas. Nah, di sini katakan yang akan Allah gantikan, ya, si murtadin ini adalah orang yang dikatakan di sini, ya, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, ya. Si mu'alaf yang baru-baru masuk Islam ini, kaum yang yang menggantikan si murtadin ini adalah yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia, gitu, ya. Allah juga cinta pada mereka. Adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Mereka bersikap lembut kepada sesama muslim. Ya, sesama muslim itu ruhama, gitu, ya. Ruhama ubainahum. Saling sayang, menyayangi, mencintai. Tapi asyidda 'alal kufar. Kalau di ayat yang ini dikatakan a'izzatin 'alal kafirin, tegas.
keras kepada orang kafir, nggak main-main, ya, karena jelas antara Islam dan kafir itu batasannya, gitu ya. Kemudian mereka yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah, nggak diam-diam aja, mereka mau membela agama Allah, mereka mau berjuang menghadang gerakan pemurtadan, gitu ya. Nggak cuma duduk manis di atas mimbar, mimbar nggak bisa didudukin ya, maksudnya cuma sekedar ceramah-ceramah di atas mimbar untuk nyari popularitas. Wala yakhafuna laumata laihim, dan mereka nggak pernah takut itu dicemooh, dicela, nggak apa-apa, ya. Misalnya saya jadi Islam, dicela sama orang Kristen, nggak apa-apa, biar aja. Diolok-olok, nggak apa-apa, biar aja. Dijelek-jelekin, biarin aja, ya. Dan sampai sekarang pun saya nggak pernah berhenti ya namanya dijelek-jelekin, gitu ya. Nah, dikatakan di sini ya, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu semua adalah anugerah dari Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu sungguhnya maha luas, ya. Maha luas apanya? Ya, ilmu pengetahuannya, ya. Ikhwa fillah rahimakumullah, sehingga mudah-mudahan polemik mu'alaf yang murtad ini ya bisa segera kita sudahi, ya. Artinya apa, semakin di blow up, semakin dibahas, itu justru akan semakin merugikan kita umat Islam, ya. Dan orang-orang kafir akan tertawa, ya. Dan semoga tidak ada lagi yang murtad, ya. Dan mudah-mudahan siapapun di luar sana para mu'alaf, ayo kita sama-sama kita tunjukkan kepedulian kita jaga akidah mereka supaya mereka tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama dengan lantang kita katakan, aku bangga jadi Islam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.